Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Septin Biring Turusaka STH. Salam dan selamat hari Minggu. Kita yakin damai sejahtera Kristus tetap beserta kita sekalian. Karena hanya oleh kasih dan kesetiaannya kita berkumpul kembali di hari Minggu ini untuk mengagungkan namanya dalam ibadah bersama di rumah kita masing-masing yang dipandu secara virtual dari gedung gereja. Pada minggu ini kita menggunakan Tuhan di bawah sorotan tema bersama menjadi pesemaian firman. Karena itu, marilah kita bersukacita bersama merespon kasih-Nya yang telah kita nikmati. Saya jemput jemaat berdiri dan mengatakan, Indeko esang mane. Segenap jemaat Tuhan, pertolongan dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari silahkan duduk kembali. Kita masuk dalam membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas
Ya Ya Tuhan, Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku. Namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. Tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Amin. Kita menyanyikan Mazmur 119 ayat 1. Selamat bahagia orang yang benar, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun daku juga selamanya. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita akan bersama-sama menghayati 10 hukum Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, yang bunyinya demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yakni mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asingnya di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lalu Tuhan Yesus meringkaskan hukum ini dalam hukum kasih, sebagaimana yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37, sebagaimana berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita meresponsnya melalui Kidung Jemaat 46 bait yang kedua. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Mari silahkan duduk kembali. Kita akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan di pagi ini. Mari masing-masing kita merendahkan segenap keberadaan kita di hadapan Allah sebagai tanda pengakuan kita. Dan di dalam hati masing-masing kita berkata, Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami, Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Amin. Bagi setiap kita yang tunduk dalam penyesalan, tetapi dengan setulus hati menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan, kepada kitalah berita anugerah ini dinyatakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan. Dalam persembahan ini kita diantar dengan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan.
dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita menyanyi PKJ 145 ayat 1, aku melangkah ke rumah Tuhan, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri ya Tuhan, menengadah tangan kami, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan, karena Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Terimalah hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan kepadamu. Amin. Kita menyanyikan PKJ 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan di pagi ini. Mari mempersiapkannya melalui 3 bagian bacaan Alkitab. Yang pertama Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13. Yang kedua Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Dan bahan utama kita dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Mari mempersiapkannya. Sambil itu, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di pagi hari ini, atas kemurahan kasih-Mu
memungkinkan kami ada sebagaimana adanya setiap kami yang tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu. Baik kami yang dimungkinkan seberapa yang ada di gedung gereja ini, pun di tempat kami masing-masing di rumah, bahkan di mana saja. Kami menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan ibadah hari Minggu saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami sekalian. Dan karena sesungguhnya kami telah sedia mendengar, berbicara dan bersabdalah, kami mendengarkan. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di mana saja, pembacaan kita yang pertama dari Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua kita ambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari dengan sukacita kita berdiri menyambut Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan di ayat 18 sampai ayat 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan setia memeliharanya dalam segenap hidup yang Tuhan karuniakan. Kure sumangak puang tukadanmi. Yesus.
silahkan duduk kembali. Shalom, salam sehat buat kita sekalian, baik yang ada dalam ruangan ini pun di rumah masing-masing, bahkan di mana saja. Kita tetap meyakini pemeliharaan Tuhan terus berlaku bagi kita sampai pada saat ini. Kita akan menikmati tema membangun jemaat menjadi pesemaian firman. Mendadi pantaknakan kadanna puang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pesemaian atau dalam bahasa ibu kita sebagai orang Toraja, pantaknakan adalah lahan khusus yang dipersiapkan lebih awal dan juga dipersiapkan secara khusus oleh para petani, dipersiapkan secara maksimal, dipersiapkan dengan sangat amat baik, dengan harapan supaya ketika benih yang ditabur pada lahan tersebut, yang notabene-nya adalah benih unggul, dapat tumbuh dengan baik. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, menarik bahwa Tuhan Yesus memakai contoh-contoh yang begitu dekat dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang dihidupi masyarakat, terkhusus di tengah-tengah konteks kehidupan orang Yahudi saat itu, dan kebiasaan itu juga masih ada sampai sekarang. Sebagai contoh perumpamaan yang diungkapkan dalam bacaan kita saat ini, yang sekaligus menjadi bahan utama kita, berkisah soal penabur. Sebagaimana layaknya seorang petani yang mempersiapkan pesemaian dengan maksimal dan menabur benih yang bernas, benih yang paling baik, bahkan boleh dikata benih unggul, dengan harapan supaya tumbuh subur, supaya nantinya memberi hasil panen yang banyak. Demikianlah Tuhan Yesus menerangkan arti perumpamaan itu, bahwa yang ditaburkan adalah benih firman Tuhan, dan sesungguhnya ada 4 sikap orang mendengar firman Tuhan. Yang pertama, orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti, maka datanglah si jahat merampasnya dari hati orang itu, dan itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan bertahan sebentar saja, karena jika tiba penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad, dan itulah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, orang yang mendengar firman, tetapi karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan inilah benih yang jatuh di tengah semak duri. Yang keempat, orang yang mendengar firman dan mengertinya, dan karena itu berbuah, dan itulah benih yang jatuh di tanah yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang menarik perhatian kita, sekaligus yang menjadi hal penting untuk kita renungkan saat ini, sehubungan dengan keempat sikap orang mendengar firman Tuhan.
bahwa pada prinsipnya keempat tipe yang diterangkan Yesus ini adalah sama-sama orang yang mendengar firman. Boleh jadi tidak disangsikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita hadir beribadah dalam persekutuan ibadah apa saja, tujuan kita adalah mendengar firman. Tetapi persoalannya, apakah sikap kita mendengar dan menerima firman Tuhan sama seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, karena memang segenap keberadaan kita terbuka untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan ini adalah hal yang terpenting, bahkan hal yang sangat menentukan. Jadi ternyata bukan hanya soal mendengar, tetapi apa yang kita dengar harus menjadi bagian hidup si pendengar itu sendiri. Sebagaimana seruan tema yang kita renungkan di pagi ini, menjadi pesemaian firman Tuhan, bahwa sama seperti pesemaian yang dipersiapkan secara khusus oleh para petani, dipersiapkan secara maksimal supaya menjadi lahan yang baik, supaya menjadi lahan yang layak untuk benih yang unggul. Demikianlah juga cara setiap orang untuk mendengar, menerima, dan menyambut firman Tuhan. Sangat perlu mempersiapkan diri dengan baik, sangat perlu mempersiapkan diri secara maksimal. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu bukan hanya soal kesiapan lahiriah kita, seperti kalau kita ke gereja beribadah atau ibadah-ibadah lainnya, sudah pasti tidak ada di antara kita yang tidak harus pergi ke cermin dulu, dalam rangka memastikan bagaimana dengan penampilan kita, apakah sudah oke atau tidak. Dan sekali lagi tentu bukan hanya hal ini yang perlu kita perhatikan, tetapi hal yang penting yang juga harus kita perhatikan adalah kesiapan setiap hati kita, kesiapan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, kesiapan hati terbuka menerima firman Tuhan untuk menjadi penuntun, untuk menjadi pedoman, sama seperti yang diserukan Yesaya pada pasal 55 yang juga menjadi bagian bacaan kita saat ini, menegaskan bahwa firman Tuhan itu hidup adanya. Firman itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah kehendaki. Kita perhatikan catatan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Menjelaskan sekaligus menegaskan kepada kita sekalian bahwa firman Allah itu adalah hidup adanya. Firman Allah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang yang mendengar dan menerima firman Allah dengan sukacita, orang itulah yang akan dituntun oleh Roh kebenaran, oleh Roh Kudus,
seperti yang juga didengungkan, disaksikan oleh Rasul Paulus dalam bagian bacaan kita juga pada saat ini, bahwa roh kebenaran itulah yang akan menuntun setiap orang hidup menurut firman Allah, dan roh itulah yang akan menuntun orang menikmati buah-buah yang dihasilkannya. Berkenaan dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pesemaian firman telah disaksikan oleh sejarah di tengah-tengah perjalanan sejarah gereja Toraja. Kalau kita menoleh sejenak ke belakang, bagaimana sending badan misi yang diutus dari negeri Belanda, yang diawali melalui kedatangan Aris van den Lostret pada tahun 1913 di Toraja, mau menyaksikan kepada kita Van den Lostret bersama dengan istrinya menjadi contoh orang yang menjadikan hidupnya sebagai pesemaian firman, sehingga ia menyerahkan seluruh kehidupannya untuk tugas ini. Dan gereja Toraja bisa menikmati Injil sampai pada hari ini, yang diawali melalui kehidupan sepasang misionaris ini. Untuk juga menjadi spirit bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya rumah tangga setiap kita adalah wadah pesemaian firman, yang di dalamnya kita sedang menuntun anak-anak kita menikmati firman Tuhan. Dan karena itu kita berharap mereka akan tumbuh menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Itu berarti keteladanan hidup dari kita selaku orang tua kiranya akan menjadi contoh bagi mereka. Kekuatan kita bersumber dari kekuatan Allah sendiri di dalam Roh Kudus melalui firman-Nya yang kita dengar dan kita hidupi setiap saat. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di tengah-tengah era milenial saat ini. Bagaimana menuntun anak-anak untuk sungguh-sungguh hidup menikmati firman Tuhan, lebih hidup, lebih bergairah, lebih bersemangat dari sejumlah tawaran film-film modern saat ini yang lebih digandrungi oleh mereka. Ini tantangan bagi kita selaku orang tua di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Tetapi dalam satu pengharapan bahwa Allah yang akan memampukan kita dalam menunaikan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Ketika setiap kita, baik suami istri, sungguh-sungguh menjadikan segenap hidup kita sebagai pesemaian firman, dan biarlah firman yang berbuah itu akan dinikmati oleh anak-anak dan generasi kita. Sekaligus juga menjadi tanggung jawab bersama di tengah-tengah persekutuan jemaat untuk mempersiapkan pesemaian firman Tuhan dengan sebaik mungkin, supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan setiap saat, pada akhirnya kita percaya Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberkati semuanya, dan kita ini hanyalah alat di tangannya yang terbatas dalam banyak hal. Tetapi satu yang pasti, Allah bekerja
melampaui pengetahuan dan kekuatan kita. Sekali lagi, kalau kita mau belajar dari kesaksian perjalanan sejarah Gereja Toraja, mengingatkan kita sebagaimana catatan sejarah bahwa pada tahun 1905 Kompeni Belanda sampai di pesisir Makassar dan menjumpai pesisir pantai semuanya telah menjadi Islam. Lalu mendengar kabar bahwa masih ada suku di pegunungan yaitu Tanah Toraja yang belum diislamkan. Ini menjadi alat di tangan Tuhan membuka jalan para kompeni merintis jalan menuju ke Toraja. Dan memang terbukti bahwa itulah cara Tuhan yang tidak bisa dijangkau. Bahkan catatan sejarah mengingatkan kita ternyata sudah ada 6 kali peristiwa pengislaman untuk Tanah Toraja, tetapi semuanya gagal. Dan ini penting menjadi peringatan bagi generasi saat ini untuk terus juga membentengi diri bahwa kita juga semakin berhadapan dengan dunia modern. Ada banyak ajaran-ajaran yang bisa merongrong keyakinan kita, tetapi mari tetap dalam pengharapan. Sekaligus ini menjadi pekerjaan bagi Gereja Toraja, dan siapakah gereja itu? Kita sekalian yang telah menikmatinya di dalam Kristus. Menjadi pesemaian firman, mari membuka hati dan hidup untuk itu. Pada akhirnya kita akan menikmati buahnya. Kita akan berjerih lelah, tetapi yang pasti jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Sama seperti penabur yang menabur benihnya tanpa kenal lelah. Demikianlah Allah menabur firman-Nya di mana saja yang Ia kehendaki, dan Dia memberkatinya. Terpuji nama Tuhan, dan bersyukurlah kita yang bisa mendengarkan firman-Nya. Diberkatilah kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Amin. Mari sejenak kita tunduk kepala menghayati seberapa kerinduan setiap kita pada firman Tuhan, supaya setiap firman berkenan menjadi benih yang bersemi di dalam segenap hidup kita, supaya hidup kita adalah hidup yang memberi buah, dan buah kita ditentukan oleh kuasanya sendiri. Kita hanya bertanggung jawab untuk membuka hati, membuka jiwa, supaya Roh Kudus menuntun kita. Selamat kepada setiap kita untuk terus dengan segala kesiapan menerima, mendengar segala firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah live streaming dari Jemaat Silo Campagaya dapat diakses melalui channel YouTube dengan mengetik langsung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya pada kolom pencarian. Yang kedua, untuk pundi persembahan dari setiap keluarga sekiranya dapat diteruskan ke koordinator kelompok atau majelis gereja kelompok untuk dapat diteruskan ke bendahara jemaat.
Yang ketiga, demikian juga untuk pundi persembahan anak sekolah minggu dan remaja dapat diteruskan ke pembimbing atau guru sekolah minggu setempat. Dan yang keempat, ibadah live streaming masih tetap dilaksanakan sambil menunggu instruksi dari pemerintah Kota Makassar. Demikian beberapa penekanan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita menyampaikan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu di pagi ini Tuhan, atas perkenan-Mu bagi kami dapat merayakan hari perhentian bersama-sama dipersekutukan secara virtual dari rumah kami masing-masing, bahkan dari tempat-tempat kami berada bersama beberapa anggota jemaat Tuhan, majelis gereja yang Tuhan mungkinkan hadir di ruangan ini saat ini. Bapa di sorga, kepadamu kami menyampaikan puji-pujian kami. Kepadamu kami menyampaikan syukur atas kemurahan-Mu. Kami boleh menikmati firman-Mu di pagi ini. Roh Kudus yang akan berkarya, sehingga firman Tuhan yang kami nikmati akan berbuah-buah dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus yang akan menuntun kami, sehingga kami senantiasa membuka kehidupan kami menjadi tanah yang baik untuk menerima firman-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu memungkinkan seberapa kami yang dimungkinkan dengan apa yang ada pada kami, sehingga kami mengambil bahagian di tengah-tengah pelayanan pada hari ini. Baik majelis gereja, pendukung-pendukung ibadah, bahkan tim media yang mempersiapkan segala sesuatu untuk dinikmati secara bersama-sama melalui virtual. Tuhan berkenan memberkati setiap kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang akan terus memberikan kami kesehatan, sukacita, semangat, sehingga kami dapat mempersembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan kehidupan jemaat Silo Campagaya dalam keadaan-keadaan masing-masing. Kami menyerahkan segenap majelis gereja, segenap pengurus organisasi intragerejawi untuk terus bersinergi mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi bersama saat ini. Berkati sehingga program-program kerja seberapa yang mampu kami jalankan, kiranya dengan sukacita semuanya menjadi pujian bagi Tuhan. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan kehidupan setiap kami. Apapun yang tengah kami hadapi, kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan rumah tangga kami. Kami menyerahkan anak-anak kami. Kami menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan berkenan memberkati. Demikian anak-anak kami dalam segenap pertumbuhan, dalam perjuangan studi, dalam pergumulan mencari lapangan pekerjaan, dalam pergumulan dan kerinduan untuk membangun hidup rumah tangga. Berkenan Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami menyerahkan orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang tengah bergumul dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, bahkan orang-orang yang harus dirawat di ruang-ruang isolasi karena terpapar oleh virus COVID-19.
Tuhan berkenan atas mereka sekalian. Secara khusus kami menyebut nama orang tua kami Nenek Hendra, anak terkasih Angga Ferianto, anak terkasih Felicia, anak dari Bapak Benyamin Tangaran, anak terkasih Aleva, anak dari Bapak Fikra Mardeni, kekasih kami Mama Yoga. Tuhan yang akan terus memulihkan keadaan mereka. Bahkan syukur padamu melalui kemurahan-Mu, kami dimungkinkan bersama dengan kekasih kami Mama Yoga saat ini. Biarlah pemulihan demi pemulihan akan senantiasa dinikmati dari Tuhan saja. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan orang-orang yang berduka cita. Tuhan yang berkuasa dan berdaulat menyatakan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa, bersukacita bersama dengan orang tua, saudara-saudara dan anak-anak kami yang diperkenankan Tuhan merayakan hari ulang tahun kelahiran. Setiap keluarga yang bersukacita merayakan hari ulang tahun pernikahan, berkenan Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan, satuan-satuan tugas dan para relawan yang terus memberi diri di tengah-tengah menangani COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Biarlah kemurahan Tuhan akan senantiasa bersama dengan mereka, bersama segenap keluarga mereka, terkhusus beberapa dokter, para perawat yang terpapar juga dengan virus COVID-19 karena harus merawat pasien-pasien. Kepadamu kami memohon, Tuhan nyatakanlah pemulihan-Mu bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati para pemerintah kami, terkhusus untuk kota Makassar. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kami dimungkinkan untuk senantiasa hidup menikmati damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kepadamu kami menyerahkan keadaan-keadaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa berdaulat atas kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami, sempurnakan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita akan bersama-sama menghayati petunjuk hidup baru dari Mazmur 119 ayat 17 yang berbunyi demikian. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Yang kurang lagi jika
untuk kebaikanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah dengan sukacita ke tengah-tengah kehidupanmu. Jadikanlah hidup saudara sebagai pesemaian firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun berada, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih buat Ibu Pendeta Septin Biring Turusaka STH yang telah menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kiranya senantiasa kasih Kristus menyertai dalam kehidupan keluarga dan dalam pelayanan. Terima kasih yang sama buat Bapak Ibu Majelis serta adik-adik kantoria dan pianis yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Dan terima kasih pula buat tim multimedia Jemaat Silo Campagaya yang telah memfasilitasi ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu terakhir dalam ibadah kita pada siang hari ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 ayat 2 dan ayat 3. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian, baik yang hadir di ruangan ini pun Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah bahkan di mana saja. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hikmat-Nya telah memungkinkan seluruh rangkaian ibadah berlangsung pada hari ini. Terpuji namanya dan segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih terkhusus kepada tim multimedia yang mengupayakan segala sesuatu sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan di atas semuanya. Salam sehat bagi kita sekalian. Selamat siang.